Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nurrohmah dengan NIM 2109321 dari Program Studi Pendidikan Fisika Kelas B Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan eksperimen mengenai pengukuran panjang gelombang sinar laser dioda dengan menggunakan compact disc sebagai kisi refleksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir eksperimen 6 pada mata kuliah eksperimen listrik magnet dan gelombang yang diampu oleh Ibu Lina Avianti, SPD, MSI, PhD. Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, yaitu konsentrasi energi sinar tinggi yang ditempatkan pada suatu area secara fokus yang merupakan lesi targetnya. Nah, salah satu laser yang sering digunakan dalam suatu eksperimen ini ialah laser helium neon atau HENE dan juga laser dioda. Laser HENE dapat memancarkan beberapa garis dalam rentang cahaya tampak dan inframerah. Namun, sebagian besar laser yang tersedia secara komersial didasarkan pada garis merah pada 632,8 nanometer. Mekanisme eksitasi melibatkan elektron yang bertabrakan dengan atom helium untuk menghasilkan atom stabil helium, yang kemudian mentransfer energinya ke tingkat laser neon. Sedangkan laser dioda merupakan laser semikonduktor yang tersedia secara komersial dengan berbagai panjang gelombang dari panjang gelombang ultraviolet dekat sampai ke inframerah jauh. Laser dioda bergantung pada variasi arus injeksi, suhu dan faktor lainnya sehingga panjang gelombang keluarnya perlu diukur sebelum digunakan. Mengukur panjang gelombang laser dioda, kita bisa menggunakan hubungan jarak antar dua trek terdekat pada compact disc dengan panjang gelombang. Compact disc ini dapat digunakan sebagai kisi refleksi karena mempunyai trek penyimpanan data yang peka cahaya laser. Pada eksperimen ini, kita gunakan panjang gelombang yang konstan pada sinar laser HENE untuk mengetahui jarak antar trek pada CD, sehingga nantinya kita bisa mengukur panjang gelombang berbagai warna sinar laser dioda dengan D yang telah diketahui. Pengukuran dapat dilakukan dengan memenuhi syarat pola terang yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Ini merupakan skema percobaan dari eksperimen ini, di mana laser yang ditembakkan pada compact disc akan direfleksikan karena adanya trek pada compact disc tersebut, sehingga akan menghasilkan bintik terang pertama atau W-in dan juga bintik terang kedua atau W-out. Pada hal ini, jarak dari layar ke compact disc juga diperhitungkan. Berdasarkan skema percobaan tadi, kita dapat menganalisis dan juga menurunkan perumusan yang dapat kita gunakan untuk mengukur jarak antara trek terdekat pada CD, di mana D sama dengan lambda per W out per 2 per akar W out per 2 kuadrat plus L kuadrat, di mana L ini merupakan jarak dari layar ke compact disc, minus W in per 2 per akar dari W in per 2 kuadrat plus L kuadrat. Sedangkan untuk mencari panjang gelombang sinar laser dioda, kita bisa menggunakan hubungan yang sebelumnya, di mana nantinya akan didapatkan lambda sama dengan D dikalikan penyebut pada perumusan yang pertama. Alat dan bahan dari eksperimen kali ini yaitu Adapun langkah-langkah dari eksperimen ini adalah
kita mau melanjutkan pengamatan karena yang tadi masih kurang ya guys ya. Jadi kita akan melakukan pengamatan yang kedua, part 2. Ini merupakan data hasil eksperimen yang telah dilakukan untuk menentukan jarak antar trek terdekat pada CD, di mana didapatkan hasil 1,35612 kali 10 pangkat min 6 dengan jarak dari layar ke compact disc sebesar 7 cm. Pada percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan nilai D yang telah didapatkan pada percobaan pertama untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Sehingga didapatkan panjang gelombang dari sinar laser dioda merah yaitu 6,07626 kali 10 pangkat min 7. Selanjutnya, untuk panjang gelombang sinar laser dioda hijau, kita mendapatkan nilai 4,56 kali 10 pangkat min 7. Dan yang terakhir, untuk sinar laser dioda ungu, kita mendapatkan panjang gelombangnya yaitu 3,51 kali 10 pangkat min 7. Berdasarkan hasil dari praktikum dan pengolahan data dengan metode statistik, pada percobaan pertama, didapatkan nilai jarak antar dua trek yang terdekat dengan CD sebesar 1,356 dengan ketidakpastian 122 mikrometer. Kemudian, pada eksperimen kedua, yaitu pengukuran panjang gelombang sinar laser dioda menggunakan 3 sumber cahaya, yaitu laser merah, hijau, dan juga ungu. Nilai D pada percobaan kedua ini menggunakan D yang didapatkan pada percobaan pertama, sehingga didapatkan nilai panjang gelombang, yaitu panjang gelombang sinar laser dioda merah adalah 607 dengan ketidakpastian 1,63 nanometer. Panjang gelombang sinar laser dioda hijau yaitu 456 dengan ketidakpastian 1,14 nanometer. Dan panjang gelombang sinar laser dioda ungu yaitu 351 dengan ketidakpastian 1,14 nanometer. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan panjang gelombang berdasarkan hasil literatur. Didapatkan laser dioda berwarna merah antara 650 sampai 720 nanometer. Laser dioda hijau sebesar 520 sampai dengan 570 nanometer. Dan laser dioda ungu sebesar 390 sampai 419 nanometer. Jika dilihat hasil analisis semua panjang gelombang yang didapatkan masih kurang untuk panjang minimal tiap-tiap laser. Adapun untuk kesalahan akurasi dapat dihitung menggunakan rumus mutlak lambda bar dikurangi lambda literatur per lambda literatur dikalikan 100%. Maka dihasilkan kesalahan akurasi. Yang pertama, untuk laser dioda merah sebesar 6,6%. Untuk laser dioda hijau sebesar 12,3% dan laser dioda ungu sebesar 10%. Hasil yang kurang tepat diperoleh karena sejumlah faktor kesalahan yang mungkin terjadi, seperti kesalahan dalam menentukan posisi pada kertas blok milimeter, yang dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam pengukuran nilai win dan juga way-out. Selain itu, kesalahan paralaks saat mengukur bintik terang juga dapat mempengaruhi perhitungan dan pengolahan data. Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu hasil eksperimen menunjukkan bahwa panjang gelombang sinar laser dioda baik merah, hijau, dan ungu
Masing-masing berada di bawah nilai minimum dan mengalami ketidakcocokan dengan nilai panjang gelombang yang diharapkan. Kesalahan akurasi yang signifikan dapat dilihat sebagai indikasi ketidakpastian dalam pengukuran yang dilakukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.